per hari ini R dan K resmi bubar. Karena saya dan Ibu Kejora ingin memisahkan diri. Jora, maaf. Kamu nggak apa-apa, Kejora? Ada apa sebenarnya? Kamu lagi ada masalah? Aku keluar dari RNK. Kenapa Kejora keluar dari RNK? Nggak usah sok munafik deh, Dit. Bukannya lu seneng ya? Gue putus dari Kejora. Yaudah tuh, ambil aja lagi. Raka, lu ngomong apa sih? Baiklah Bu, untuk sementara kita tampung dulu informasinya dan selanjutnya kita akan lakukan tes DNA untuk anak itu. Iya, Pak. Apa itu? Kamu Biar tunggu Papa sini lihat. sayang ya. Itu Pak, pot bunganya pecah. Pot bunga, Mas. Pot bunga kok bisa jatuh sendiri? Aku periksa dulu ya. Ada apa, Mas, di situ, Mas? Nggak ada apa-apa, kan? Nggak ada apa-apa. Masuk. Ya. Kucing doang kali. Aku harus lihat rekaman CCTV rumah. Jadi aku tahu siapa penyebab mamaku jatuh. Apa memang ini karena ulah aku? Raka cek CCTV, jadi dia juga penasaran kenapa mamanya bisa jatuh. Untung Arku udah hapus semuanya, jadi Raka nggak akan temukan apa-apa di sana. Kamu cari apa, Raka? Percuma kamu cek CCTV itu. Orang mama kamu jatuh sendiri kok. Kok aneh ya? Apanya yang aneh? Kok ada yang janggal sih? Apa yang janggal? Ya rekaman ini. Kenapa tiba-tiba kok tengahnya kepotong ya? Kok kayak ada yang hapus? Pasti ini ulah papa ya. Kok kamu malah nyalain papa sih? Papa pulang duluan. Jangan-jangan mama jatuh karena papa, terus papa hapus rekaman CCTV ini. Papa memang pernah nyakitin mama kamu. Tapi untuk nyelakain dia, papa nggak mungkin lakuin itu. Bisa jadi kan? Kalau papa tuh udah kehilangan kendali, papa udah kayak orang gila, pakai kekerasan. Papa nggak segila itu, Raka. Terus mana buktinya? Sekarang belum punya buktinya aku, Pak. Tapi begitu aku dapetin bukti semuanya, dan terbukti kalau papa pelakunya, aku nggak akan pernah maafin papa. Dan soal pemboman di mobilnya Kejora pun, aku akan ungkit. Aku akan ungkit itu semua. Raka, papa nggak sejahat itu. Kenapa sih kamu pikir papa selalu jahat aja? Lalu bagaimana dengan Kejora, hah? Bapaknya udah bikin adik kamu meninggal, udah bikin mama kamu jadi gila. Tapi kamu malah bela-belain terus anak itu. Lumpuhnya mama kamu itu juga ada hubungannya dengan Kejora kan? Kalian habis ribut tentang Kejora kan? Kamu itu lebih milih Kejora daripada nurut sama mama kamu.
Kamu lebih milih Kejora daripada kamu balas dendam dengan kematian adik kamu. Anak macam apa kamu? Cukup! Aku bilang cukup! Kejora nggak salah! Kalau Papa mau balas dendam, ke Pak Agung, bukan ke Kejora dong! Mau kemana kamu? Raka! Kejora, sebaiknya kamu nggak menerima ibu dan anak itu untuk nginep di rumah ini. Karena kita juga belum tahu kalau anak itu adalah anak kamu atau bukan. Aku kasihan sama mereka. Rumah ini kan besar, ada kamar tamunya juga. Jadi aku pikir nggak apa-apa lah Pak kalau mereka tinggal di sini. Kamu itu memang terlalu baik, terlalu tulus, makanya kamu sering dibohongin orang. Maksud Papa, Ibu tadi bohong soal Fajar. Oh bukan, maksud Papa, kamu udah sering sekali disakiti, dibohongi, bahkan dicelakai sama orang-orang terdekat kamu. Itu karena kamu terlalu baik. Pesan Papa, kita boleh bermurah hati sama semua orang, tapi tetap harus waspada, ya. Urusan ibu dan anak itu, kalau menurut kamu mereka harus tinggal menginap di sini, silakan, ini rumah kamu. Papa nggak bisa berbuat apa-apa. Makasih ya Pak. Mungkin di mata Papa aku salah, tapi aku berusaha realistis. Kalau Kejora nggak salah dalam masalah ini. Yang salah itu ayahnya. Tapi kenapa harus Kejora yang jadi sasaran dendam Mama sama Papa? Minggir lo! Lo yang minggir! Jangan tuh lihat-lihat dong! Kenapa lo berani lawan kita? Turun lo! Lu mau apa sih semuanya? Urusan kita belum selesai. Belum kelar dari mana? Emangnya gue punya urusan sama lo? Gue bilang kan tadi, gue tuh malas ribut ya. Lu nggak mau ribut sama kita. Lu cium dulu kaki kita semua, baru lu ngerangkak pulang. Atau lu telepon cewek lu itu, lu tinggalin di sini dan lu bebas. Ayo guys, ayo. Apaan tuh? Itu seperti motornya Raka. Jangan-jangan Raka dikeroyok. Woi! Ajar dia Lazur! Lu nggak usah ikut campur urusan gue, Dit. Udah, lu jangan sok jago. Gue nggak nolongin lu. Gue cuma nggak suka orang-orang pengecut kayak mereka yang keroyokan.
apa-apa. Nggak apa-apa, Dit. Yuk, ikut gue. Langsung kabur tuh orang. Lu kuat karena ada gue. Bukan gitu, Dit. Gue tuh lagi nggak mood aja ribut. Alah. Alasan lu. Tukang les. Apaan sih? Cabut yuk. Mana? Ayo lah. Bisa bawa nggak? Bisa lah, ini motor. Kan gue ajarin dulu waktu SMA. Kak. Woi, bengong aja lu. Lu gimana sih ngajak gue ke sini malah lu bengong? Kak. Astaga. Lu kenapa sih kacau kayak gini? Gak biasanya Raka yang gue kenal itu sampai mau terlibat perkelahian seperti tadi. Gue pusing banget, Dit. Soal Kejora ya? Apa gue putus aja ya sama Kejora ya? Masalahnya apa dulu? Lu jangan langsung main mutusin kayak gitu dong. Lu ingat baik-baik, Kejora itu bukan mainan yang bisa lu putusin kapan aja. Gue tuh kayaknya berhubungan sama Kejora tuh sulit banget, Dit. Lu tau kan, orang tua gue punya dendam sama papanya Kejora, Pak Agung, yang udah tabrak lari adik gue sampai meninggal. Kalau orang tua gue tuh lagi nyakitin Kejora, gue tuh bimbang banget, Dit. Serba salah gue. Antara gue milih orang tua gue, antara Kejora. Jadi, apa gue putusin dia, Dit? Kak, kalau lu putusin Kejora, lu salah. Seharusnya yang lu lakuin itu adalah melindungi dia. Emangnya lu gak mau gue putus sama Kejora? Ya nggak mau lah. Gue nggak mau maksa perasaan orang lain ke gue. Gue juga tahu saat ini yang ada di hatinya Kejora tuh lu. Jadi gue cuma bisa minta lu jangan putusin dia apapun yang terjadi. Lu jangan sakitin dia atau lu biarkan orang lain nyakitin Kejora. Gue balik dulu ya, malam. Oke. Thanks, Dit. Udah. Satu lagi. Hati-hati nyetirnya kalau galau kayak gini. Ya. Assalamualaikum. Salam. Aku nggak mau Kejora disakitin mama dan papa. Apa lebih baik aku putusin aja dia? Fajar, habis dikompres kamu tidur ya? Iya, Ma. Seandainya aja tante ini mama aku. Kamu lapar lagi? Lapar? Mau makan? Enggak? Ya udah. Kenapa ya? Antara aku sama Fajar, kok aku nggak bisa merasakan getaran sama sekali? Mungkin karena aku masih kaget kali ya. Dia datang tiba-tiba, dan dia seketika manggil aku mama.
aja deh. Alina, pelan-pelan, Alina, sakit. Belum, Mama. Sakit, Alina. Alina, Kenapa sih? dulu. Kamu kenapa? Astagfirullahaladzim. Bengkak, Alina. Kamu kenapa, Ma? Jangan dipegang. Aku tadi jalan-jalan di taman, terus ada sarang lebah, aku tendang. Terus aku disengat sama semua lebahnya. Papa, aku jelek begini, aku mati aja. Atau karena kamu tadi buntutin aku ke rumah Wila? Kamu dengerin pembicaraanku sama tamunya Kejora soal anaknya Kejora yang masih hidup? Iya. Papa jangan GR deh ya. Aku tuh gak ikutin kamu. Lagian aku gak tertarik sama Kejora dan anaknya atau siapa lain itu baru ketemu. Papa gak peduliin aku nih yang bengkak-bengkak begini. Aduh. Papa lagian ngapain sih ke rumah Kejora? Ya itu masalah anaknya Kejora yang masih hidup. Jadi anaknya beneran masih hidup? Loh, kamu ini gimana sih? Percuma Papa pasang iklan gede-gede di koran. Ya anaknya masih hidup. Ya aku kemarin nggak terlalu perhatiin. Sekarang baru jelas aja kalau itu beneran. Tinggal tes DNA aja sih, mastiin kalau anak itu bener anaknya Kejora yang hilang 5 tahun yang lalu di Jogja waktu peristiwa kebakaran. Tinggal itu aja. Aku mau lihat Aldi dulu ya. Ya. Terus mama gimana, Lina? Aku panggilin dokter ya. Sekalian dokter kecantikan. Dan muka aku jelek gini nih. Sama dokter paling 1-2 hari lah. Ya. Bentar. Aduh, mama tuh masih bengkak. Katanya kamu mau cari obat bareng mama. Mama gak diperhatiin sama kamu. Ma, aku tiba-tiba jadi kepikiran. Pikiran apaan sih, Alina? Apa mungkin Aldi itu anaknya Kejora? Kamu ngomong apa sih? Mana mungkin Aldi anaknya Kejora? Dari mana coba? Dari mana ceritanya dia itu anaknya Kejora? Ya karena Aldi itu bukan anak aku, Ma. Mama inget kan, aku sama Adit itu nemuin Aldi depan kontrakan kita dulu. Dan sekarang aku baru tahu kalau anaknya Kejora tuh dulu diculik. Ya siapa tahu aja ada yang nyulik anak dia terus naruh depan kontrakan aku sama Aldit. Nggak mungkin, sayang. Nggak mungkin. Kamu udah jangan mikir aneh-aneh ya. Kejora itu tinggal di Jogja waktu itu. Kamu tinggal di Jakarta. Anaknya kamu nemu depan rumah kamu di Jakarta kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Udah. Nggak bisa. Mama harus beli obat atau mama harus diobatin atau gimana, sakit banget nih muka mama. Ya aku harap juga kayak gitu, Ma. Aku tuh udah sayang banget sama Aldi. Aku nggak bisa ngebayangin kalau sampai dia tuh bener-bener anaknya Kejora. Aku harus bertindak cepat nih. Jangan sampai Mas Agung tahu kalau anak yang dia temui di rumah Kejora itu anak palsu. Ya udah yuk, obatin lukanya Mama. Mama, ya ampun, Ma. Aduh, Ma. Aduh, Ma. Aduh. Sini, Ma. Aduh. Mama kenapa sih, Ma? Mama mau kemana? Kan bisa minta tolong suster, Ma. Mama mau apa?
Mama, sini ya. Nih, Mama nulis aja ya. Mama mau apa? Mama tulis di sini ya. Enggak, Ma. Enggak, Ma. Aku nggak mau, Ma. Aku mau fokus ke kesembuhan Mama. Aku nggak mau. Aku nggak mau, Ma. Kamu harus balaskan dendam Mama, Raka. Kalau kamu sampai nggak balas dendam, Mama pasti akan berbuat nekat. Mungkin sebaiknya aku dan Kejora harus pisah. Raka. Kejora. Kamu masih mikirin ibu kamu ya? Aku minta maaf ya Raka. Gara-gara aku kamu berantem lagi sama mama kamu. Nggak usah dibahas. Kita makan siang yuk. Mungkin ini saatnya aku bilang ke Kejora kalau hubungan aku sama dia lebih baik berakhir. Raka, kamu tahu nggak? Anak aku yang hilang udah ketemu. Kamu serius? Iya, terus papaku juga udah tahu. Tapi papaku minta untuk anak itu tes DNA dulu. Anak Kejora itu kan anaknya Adit. Kalau Adit sampai tahu, mereka bisa baper dan sama-sama lagi. Oh, enggak. Aku nggak mau lihat mereka balikan lagi. Jadi lebih baik aku tetap jadian sama Kejora. Lagi pula, kalau aku putus dari Kejora, aku cuma ninggalin kesedihan karena sekarang mama aku jadi lumpuh. Aku masih ngerasa bersalah mama seperti itu, karena aku belain Kejora. Dan kalau aku putus, maka pengorbanan dan cinta aku Kejora akan jadi sia-sia. Raka, kamu mau ketemu sama Fajar nggak? Nggak mau. Kenapa sih kamu? Nggak apa-apa. Aku mau meeting, bentar ya. Tar dulu Raka. Aku tahu kamu. Kenapa sih? Ada apa? Kok jadi aneh gini sikapnya? Kenapa? Kita putus aja ya Kejora. Apaan sih kamu? Kok tiba-tiba putusin aku gitu? Ya karena setiap kali aku lihat kamu, aku ingin papa kamu. Orang yang sudah nabrak adik aku sampai meninggal, dan sudah bikin mama aku sekarang jadi kayak orang gila. Apalagi sekarang mamaku lumpuh. Gara-gara habis ribut sama aku, karena ngebelain kamu. Aku bener-bener gak bisa Kejora. Bener-bener gak bisa. Terus kalau kamu tahu aku anaknya Pak Agung, kenapa kamu mau pacaran sama aku dari awal? Hah? Dan kenapa kamu mau donorin tulang sumsum kamu buat aku? Aku juga nggak tahu. Tapi mungkin itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup aku. Apa kamu bilang? Ya. Aku sia-sia Kejora. Karena memang aku sangat menyesal. Selama ini aku udah care sama kamu. Aku udah peduli sama kamu. Aku ngejagain kamu. Aku selalu perhatiin kamu, tapi ternyata aku sia-sia. Percuma itu semua. Aku nyesel banget. Toh kenyataannya memang kamu masih cinta kan sama Adit.
Kenapa kamu bisa bilang kayak gitu sih, Raka? Aku tahu Kejora. Aku tahu semuanya. Kamu benar-benar masih cinta sama Adit. Dari tatapan kamu aku tahu kok. Raka! Apalagi Kejora? Kejora. Mungkin kamu bisa berbohong sama aku. Tapi dari mata kamu nggak bisa ngelak. Kamu ngerasa nggak sih? Kamu pernah nggak natap aku seperti kamu natap Adit? Pernah apa enggak? Nggak pernah kan? Jadi apa gunanya kita pacaran? Bukannya lebih baik kita putus? Dan masalah kantor kita, Erdanka, aku akan pikirin gimana ke depannya. Kenapa muka kamu? Udah gak usah tanya-tanya. Tapi kamu tetap cantik kok. Dan aku tetap cinta sama kamu, Tias. Bahkan saking cintanya aku sama kamu, aku gak akan pernah sebarin rekaman CCTV ini. Kamu dapat dari mana ini? Kamu jangan ketawain aku ya. Rupanya kamu yang udah buat istriku jadi lumpuh ya. Jangan bercanda kamu, Widodo. Kita fokus sama rencana kita aja. Mas Agung akan melakukan tes DNA terhadap anak itu. Aku pengen gimana pun hasilnya anak itu positif anaknya Kejora. Gampang itu, Tias. Gimana caranya? Kamu ambil aja sampel darah atau rambut dari anak itu. Bisa kan? Gampang lah itu. Sampel darah atau sampel rambut, aku bisa ambil. Sebenarnya di mana sih anaknya Kejora? Ya udah, kamu gak usah mau tahu. Laksanakan aja tugas kamu. Aku gak akan kasih tau kamu. Aku akan hubungin kamu lagi kalau sampel darah atau sampel rambutnya udah ada. Aku penasaran. Di mana sebenarnya anak Kejora itu ya? Seperti dugaanku, Widodo pasti ngebuntutin aku. Dia emang penasaran sama siapa anak kandungnya Kejora. Kenapa mendadak jadi ngebut gitu jalannya? Aduh, motor lagi. Pinggir dong. Mana dia? Sial, aku kehilangan jejak. Aldi lagi... Aduh sakit. Aldi lagi main sama suster ya? Aldi, potong rambut sama Mami di salon yuk. Aduh, Mami sakit. Aduh, maafin aku. Udah Aldi main sama suster ya. Dadah, Mami. Halo? Iya, Pak? Iya, baik Pak Widodo. Saya mengerti. Nanti saya kasih tahu anaknya, Pak. Le, nanti kalau kamu mau diambil darah, jangan mau ya. Kenapa, Bu? Ya,
pokoknya kamu ikutin aja. Kalau kamu mau diambil darah, kamu harus nolak. Kalau kamu mau, nanti dipenjarakan loh. Enggak Bu, aku nggak mau dipenjara. Iya, makanya harus nurut. Iya Bu. Raka kenapa ya? Kok mendadak berubah gitu sikapnya sama aku? Apa dia serius putusin aku tadi? Setelah tes DNA nanti, aku harus bicara sama Raka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak? Hai sayang. Mas, duduk sini. Ini petugas labnya sayang. Oh, iya Pak. Ya. Panggil ibu dong. Oh iya, Bu, Ibu, ya. Mas, Ini petugas labnya. mau sekarang aja? Iya, lebih cepat lebih baik. Ya. Oke. Ya, Jora, Iya, mereka ya. Aku panggil sebentar ya. Orang labnya sudah datang. Fajarnya dibawa ke depan ya. Iya, Bu. Langsung duduk aja, sayang. Fajar, kamu duduk di sini ya. Nanti bapak itu mau ambil darah kamu sedikit aja. Enggak, aku nggak mau disuntik. Nggak apa-apa, nggak sakit. Enggak, Dibius pokoknya dulu aku kan. nggak mau. Boy, pulang, aku takut disuntik. Le, nggak sakit kok. Ayolah. Enggak, pokoknya aku nggak mau disuntik. Enggak. Fajar! Ya Allah! Jangan, Fajar nggak mau disuntik. Fajar, kamu nggak boleh lagi kejar. Bahaya! Pegang aja Kejora. Fajar, ya Allah! Ya. Fajar! Cium. Buang, Fajar, buang, aku takut disuntik. Anak cengeng banget. Ambil sampel darahnya. Kamu tuh jangan ngomong kayak gitu. Kamu lupa ya? Kamu juga kan takut jarum suntik. Disuntik dulu ya. Hah? Aduh. Aduh. Ini masih Belum, Pak. Belum. masih kapan? Tapi rasanya udah nyampe dok. Dok. Sebentar, Pak. Iya juga ya. Ya namanya udah takut jarum suntik ya udahlah ya. Pokoknya aku mau disuntik. Iya. Enggak. Ya, biar papa bicara. Takut trauma, Pak. Coba nih Mas tanya lagi. Ya, Gimana ya? Aku bujuk Fajar ya. Mas, gini. Sebenarnya ada cara lain nggak? Kalau nggak harus ambil sampel darah. Yang penting tes DNA-nya bisa dijalankan. Masih bisa lewat sampel rambut, Pak. Nah, itu aja. Kenapa nggak dari tadi? Mila, Kejora. Enggak, bawa. Tetap nangis loh. Gimana ya? Kuat dulu. Ayo duduk sini. Nggak harus ambil sampel darah. Cukup ambil rambutnya aja. Fajar, kalau rambutnya diambil sedikit aja, boleh ya? Boleh. Sekarang ibunya ya. Mas, biasa aja kali. Ini lu ngeliatnya. Rambutnya juga ya, Bu. Oh iya.
Mereka pasti baru selesai ngambil sampel rambut si anak palsu itu. Gimana pun caranya, kamu harus bisa tukar sampel itu. Beres, Tias. Pokoknya kamu serahkan saja sama aku. Bener ya? Aku pegang omongan kamu. Aku harus pergi sekarang. Takutnya ada yang lewat terus lihat aku bisa bahaya. Aku tunggu kabar baik dari kamu. Aku pasti bisa tukar sampel rambut ini. Begitu saya permisi ya Pak, Bu. Ya. Kabari kami secepatnya, ya? Oke, siap. Ya, makasih. Ya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan kabar yang baik. Amin. Ibu, Papa, aku mau berangkat ke kantor ya. Udah jam segini, udah Ya, telat. ya. Papa mau bareng sama aku nggak? Enggak, Papa masih mau di sini dulu. Ya, Bu. Ya udah, aku duluan ya. Ya. Hati ya. Pa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah sayang, mau berangkat dulu ya. Bu, Fajarnya boleh diajak istirahat dulu ya? Oh iya Bu, selama hasilnya belum keluar, Ibu tinggal sama kita dulu ya. Iya Bu. Yuk. Dadah Fajar. Dadah Ibu. Ayo, Pak. Lakukan apa yang aku suruh. Itu mobil yang di belakang kenapa ya Pak? Kok ngelakson mulu ya? Mungkin supirnya mabok, Pak. Oh, ya udah kalau gitu kamu hati-hati ya. Itu mobil yang di belakang kenapa ya? Kok makin ugal-ugalan? Ada perlu apa sih dia sama kita? Kurang tahu, Pak. Sudahlah, Pak. Kita cuekin saja. Pak, awas ada mobil depan, Pak. Maaf Pak, saya terpaksa harus membanting setir mobil saya Pak, agar mobil saya berhenti Pak. Oh, jadi begitu. Ya udah nggak apa-apa. Lagian kami baik-baik aja kok. Bentar dulu dong, Pak. Biar kami cek dulu mobilnya Bapak, ya. Biar nggak kenapa-kenapa. Lagi pula di sini juga saya ada bengkel mobil yang bisa benerin mobil Bapak. Biar kami bawa ya mobilnya. Nggak apa-apa, Pak. Mobil sudah ada asuransinya kok. Jangan ngomong gitu dong, Pak. Kami jadi makin merasa bersalah, Pak. Udah, biar kami cek dulu mobilnya, ya. Udah saya bilang, kami nggak apa-apa. Udah, kami baik-baik aja kok. Oh, jangan kayak gitu dong, Pak. Dar, cek mobilnya, Dar. Kalian kok maksa sih? Maksa, Pak. Ini bentar, pengen ngecek doang. Jadi biar bagaimana kan nggak haran nanti jadinya, Pak. Ya. Biar kami cek dulu, Pak. Ada apa ini? Jadi gini Pak, tadi mobil mereka ini nabrak mobil saya. Sudah saya bilang nggak usah ganti rugi. Tapi tetap aja mau minta maaf. Padahal saya lagi buru-buru. Jadi mencurigakan sekali kan? Bukan gitu Pak. Jadi gini Pak,
Kalau memang bapak-bapak mau ganti rugi, ya tolong dicek aja kerusakan mobilnya dulu. Ya Pak ya? Biar dicek dulu ya Pak ya? Ya udah Pak. Aku harus bisa tukar sampel rambut itu. Saya bantu ya Pak ya? Ya. Ya, halo. Iya, masih di jalan. Ada masalah sedikit ini. Ya udah. Ya udah. Apalagi sih ini? Maaf Pak, kata supir Bapak saya harus minta kunci mobilnya sama Bapak. Biar saya bantu lo gitu. Astagfirullah. Gak apa-apa Pak, biar saya ambil. Waduh, aku nggak bawa spidol lagi. Di mana Pak? Ketemu Pak. Ini. Terima kasih Pak ya. Ya. Maaf Pak, saya harus buru-buru ke lab. Saya duluan Pak. Iya Pak, silakan. Halo Tias. Cepat kasih tahu aku gimana misi kita berhasil apa enggak. Beres. Cuma aku orang yang bisa kamu andalkan, Tias. Syukurlah, kabar baik. Jangan lupa ya. Uang 2 miliar dan juga proyeknya. Aku tunggu. Iya, tenang aja. Udah nggak usah bawel. Kau masih meragukan aku, ha? Ya sudah. Sampai ketemu, sayang. Masalah yang paling krusial sudah dapat teratasi. Sekarang aku bisa fokus sama memperbaiki wajahku lagi. Kamu mau ngajak aku kemana sekarang? Saya mau bawa kamu ke butik busana pengantin. Apa? Sebentar lagi kan masa idah kamu selesai. Nggak ada salahnya dong kalau kita prepare. Saya mau minta sama desainernya untuk ngedesain baju pengantin yang bagus banget. Saya pengen pernikahan kita ini spesial. Robi, makasih ya. Makasih buat apa? Buat semuanya. Karena kamu, aku jadi tahu arti bahagia. Iya. Aku langsung keluar aja, Pak. Ini aku udah di pinggir jalan. Jadi nanti aku tinggal tunggu Bapak ya di sini pinggir jalan ya, Pak ya. Iya, Pak. Tolong jangan. Adit? Kok kamu malah berhenti? Kita temuin dia aja ya. Nggak usah deh. Aku males ketemu dia. Kayaknya baju dia kotor gara-gara kecipratan. Paling nggak saya minta maaf lah, ya. Ya udah deh. Alina? Robi? Kotor ya? Lagian ngapain sih berdiri di samping genangan air? Saya minta maaf. Biar saya ganti aja, supaya kamu bisa beli yang baru. Lagian kamu nggak punya uang kan? Udah, duitnya buat lu aja. Ya, gue nggak butuh. Mungkin kalian lebih butuh. Sombong banget ya kamu sekarang.
Kamu tahu kan, kita tuh nggak butuh uang. Jadi ngapain kita simpen uang sedekah buat kamu? Aku nggak perlu disedekain, Alina. Yang perlu disedekain itu kamu. Sedekah ilmu. Jadi kamu bisa bersikap layaknya perempuan yang baik. Urusan kamu itu sama saya, bukan sama dia. Kalau gitu, minta pacar kamu untuk diam. Dan gak usah ikut campur. Emangnya kenapa? Apa yang dia omongin kan fakta. Saat ini memang kamu belum punya uang kan? Kalau dulu mungkin kamu punya uang karena kamu bisa minta sama keluarganya Alina. Kalau sekarang mau minta sama siapa? Hah? Robi! Oh, temperamen sekali kamu. Dikit-dikit pukul, dikit-dikit berantem. Kamu tuh keterlaluan ya, Dit? Kalian yang keterlaluan. Alina, aku udah bilang sama kamu. Suatu hari nanti, aku bisa lebih sukses dari papa kamu. Wah, pede banget dia. Hah? Pede sekali. Kejora? Apaan sih kalian ini? Hah? Kenapa sih, Dit? Kejora. Kenapa sih? Berantem di pinggir jalan kayak gini? Nggak malu apa? Kamu ngapain sih ada di sini? Udah deh, ini bukan urusan kamu, mendingan kamu pergi. Ini jadi urusan aku, Kak. Karena kalian berantem di pinggir jalan. Nanti kalau ada yang ketabrak gimana? Terus apa? Kamu mau jadi pahlawan? Kak, mendingan kakak ngomong deh sama pacar kakak yang ini. Jangan bikin keributan di pinggir jalan kayak gini. Katanya kakak seneng ya kalau pacar kakak berantem sama Adit. Jangan-jangan kakak masih cinta sama Adit. Apa kamu bilang? Aku masih cinta sama Adit. Buat apa? Gak ada untungnya buat aku, Kejora. Dan asal kamu tahu, aku sebentar lagi akan nikah sama Robi. Nih, kamu lihat? Robi itu udah ngelamar aku. Jadi begitu masa idah aku selesai, aku akan langsung jadi istrinya Robi. Gak ada gunanya, aku masih cinta sama Adit. Udah Robi, mendingan kita pergi dari sini. Yuk. Bye. Dit, kamu nggak apa-apa? Alhamdulillah. Berkas-berkasnya nggak apa-apa, aman. Dit, baju kamu kotor loh. Aku bersihin dulu ya. Nggak usah, makasih. Aku punya tisu basah di mobil. Ayo, aku bersihin dulu. Ayo. 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 Sini. Biar aku yang bersihin. Nggak, biar aku aja. Udah. Biar aku aja ya. Biar aku aja. Aku bisa kok. Dit. Kenapa kamu bantu aku, Kejora? Aku cuma lelah sama masa lalu, Dit. Aku pengen move on. Lagian juga dari dulu aku gak pernah benci sama kamu. Kamu juga selalu bantuin aku kan dari dulu. Jadi gak ada salahnya kalau aku bantuin kamu sekarang. Bukan cuma itu, Dit. Aku ngelakuin ini semua karena kamu adalah ayah dari anak aku. Halo, Pak. Iya, Pak. Ya, di cancel ya, Pak ya? Oh, iya, maaf Pak, tadi ada kejadian. Iya Pak. Ya, nanti aku order lagi. Ya, makasih ya Pak. Kejora, aku pamit ya. Aku harus buru-buru soalnya. Dit, aku anterin aja ya. Nggak apa-apa, nanti aku bisa order ulang lagi. Dit, kamu kan buru-buru. Ini aku udah siap nih sekarang, siap nganterin kamu. Ya, aku anterin aja. Oke? Oke.
Terima kasih. Sama-sama, Dit. Aku suka banget sama gaun ini. Kak Alina, kamu itu cuma pura-pura bahagia. Sebenarnya kamu tuh cinta sama Aditya. Enggak. Jangan bohong. Aku tahu kamu hanya mencintai Aditya. Kamu jangan jadi munafik. Diam kamu. Diam. Ah! Lina, kamu kenapa? Kenapa? Enggak, tadi aku lihat cicak di situ makanya aku takut. Aku teriak, maaf ya. Kirain saya ada apa? Kamu cantik. Saya makin gak sabar. Permisi, Bu. Ya. Ya. Silakan masuk. Ya, saya dengan Aditya, Aditya, Bu. ya? Iya, benar Bu Rati. Mohon maaf, saya telat. Gak masalah, yang penting sudah datang. Silakan duduk. Ya, Bu. Gimana? Kamu sudah bawa contoh desainnya? Oh, ya Bu, semuanya sudah saya siapin semua. Sesuai dengan keinginan Ibu. Nanti Ibu bisa lihat-lihat dulu, ya. Yang mana Ibu paling suka. Kalau butuh soft copy-nya, saya juga sudah siapin Bu semuanya. 1, 2, 3. Misi. Ya udah, tunggu sebentar ya. Soalnya saya masih ada klien. Wow, matching. Kalian cocok banget. Kalian benar-benar ditakdirkan untuk bersatu. Iya, dan saya sangat senang dengan takdir yang lagi saya jalanin ini. Mas Robi kayaknya cinta banget sama Mbak Alina. Oh, tentu saja, Bu. Saya berjuang untuk bisa mewujudkan semua ini. Meskipun saya harus menghadapi halangan yang banyak. Siapapun itu. So sweet. Semoga kalian bahagia ya. Kami pasti bahagia kok. Karena Robi ini orang yang sangat mencintai saya. Dia mapan, dia bertanggung jawab, dan dia tahu cara membahagiakan saya. Pokoknya beda banget deh sama mantan suami saya yang jahat. Aditya, kamu lihat kan pasangan ini cocok banget. Ya Bu. Iya, cocok sekali. Semoga kalian berdua bisa bahagia. Ya, thank you, Dit. Saya nggak nyangka kamu ada di sini. Kalian udah saling kenal. Oh iya, kita saling kenal. Mantan yang dibicarakan sama Alina itu ya Adit. Iya Bu, jadi Adit ini mantan suami saya yang udah selingkuhin saya waktu saya lagi koma. Dan dia juga yang udah berusaha untuk menyulik anak kita. Padahal dia tahu kalau dia tuh nggak boleh deket-deket sama anak kita. Putusan pengadilan. Alina, cukup. Kamu nggak usah ngomong seperti itu. Lagi pula kan, pada saat itu kamu yang lalai. Aku punya hak untuk ketemu sama anak aku. Karena aku ini ayahnya. Ya biar semua orang tahu kalau kamu tuh jahat, Dit. Aku nggak pernah culik Aldi. Aku ini ayahnya. Kenapa sih? Kamu begitu egois? Yang egois tuh kamu. Udah jelaskan. Keputusan pengadilan isinya apa? Kenapa nggak patuhin aja? Susah, ya? Hah? Alasan emosi.
Aditya, saya nggak menyangka kamu seperti itu. Maaf, saya nggak terima jasa kamu. Nggak apa-apa, Bu. Mungkin belum rezeki saya. Semoga Ibu bisa mendapatkan desain yang lebih baik. Lagi pula, saya juga nggak mau desain saya digunakan sama orang yang gampang terhasut. Terima kasih. Permisi. Oke, baik. Jadi per hari ini R dan K resmi bubar. Karena saya dan Ibu Kejora ingin memisahkan diri. Dan untuk saham, saya akan bagi 50%, 50%. Bagaimana Ibu Kejora? Saya terima semua keputusannya Pak Raka. Tapi untuk pembagian saham, saya tidak bisa terima. Karena dari awal perusahaan RNK ini, pemodal utamanya adalah Pak Raka. Dengan penerimaan gaji dan juga keuntungan saya sudah cukup. Ada yang perlu saya tanda tangan? Ini, Bu. Ada lagi? Sudah, Bu. Itu aja. Saya permisi dulu Pak Raka. Terima kasih banyak. Jora, maaf. Kamu nggak apa-apa, Kejora? Ada apa sebenarnya? Kamu lagi ada masalah? Aku keluar dari RNK. Kok bisa sih? Bukan urusan kamu, Dit. Buat apa aku susul Kejora? Mungkin emang ini keputusan yang terbaik. Raka, ini ada apa sih? Kenapa Kejora keluar dari RNK? Kenapa lo lepasin dia? Nggak usah sok munafik deh, Dit. Bukannya lu seneng ya? Gue putus dari Kejora. Yaudah tuh, ambil aja lagi. Raka, lu ngomong apa sih? Kamu nggak perlu bicara kayak gitu, Raka. Emangnya kamu pikir aku barang? Hah? Setelah dari Adit, diterima sama kamu, terus dioper lagi ke Adit, gitu? Aku kecewa sama kamu. Jora. Raka. Kejora. Ya, begitulah Bu ceritanya. Sebenarnya sayang banget ya kalau kantor R dan K itu harus bubar. Aku juga menyayangkan banget sih, Bu. Tapi RNK itu kan punya Raka, jadi aku ikutin aja lah dia maunya gimana. Terus hubungan kamu sama Raka juga putus beneran? Bu, masalah keluarga kita itu terlalu pelik. Raka udah terlalu benci sama Papa karena masa lalunya. Dan sekarang ibunya Raka lumpuh, Bu. Sebenarnya ibu pikir tuh kamu sama Raka tuh bisa bersama loh, Nak. Tapi ya udahlah. Mungkin tuh ujian dari Allah ya. Kamu harus kuat. Pasti.
Sebentar ya. Mas Agung. Halo Mas. Halo, Wila, sayang. Kejora udah pulang? Udah nih, lagi sama aku sekarang. Kenapa Mas? Aku mau kasih tahu hasil tes DNA-nya sudah keluar. Hah? Udah keluar? Bentar Mas. Jora. Hasil tes DNA kamu sama Fajar udah keluar. Halo, Pak. Hasil tes DNA-nya udah keluar. Iya sayang, tadi pihak rumah sakit hubungin papa. Kita semua diminta untuk datang ke sana, pembacaan hasil tes DNA-nya. Kapan tuh, Pak? Sekarang juga. Kamu bisa kan? Iya, bisa Pak, bisa. Aku sama Ibu sekarang juga ke rumah sakit ya. Kita ketemu di rumah sakit sayang ya. Iya Pak, see you. Siap, ya. Jadi hasil tes DNA itu udah keluar. Memang sih waktu itu Widodo berhasil nuker sampel rambut anak Kejora dan anak palsu itu. Tapi aku juga jadi penasaran sama hasilnya. Biar aku tenang, aku ikutin Mas Agung diam-diam aja deh. Aldi, layangannya pegang dulu ya. Pak mau kemana? Saya mau ke toilet dulu. Oh, jangan lama-lama ya. Ya. Nih, Aldi bisa nggak ke atasin? Bisa. Ya nanti. Nih. Awas tangannya. Bisa gak nih? Bisa. Coba, pegang lagi. Awas ya. Kena tangan. Aldi mau minum nggak? Mau. Suster bawain minum ya. Nih pegang dulu. Bapak, kenapa Pak? Mama. Aldi, ya ampun, sayang hati-hati dong. Aldi kamu kenapa kok kamu berdarah? Kamu jatuh? Ya ampun, ya Allah, Den. Ini kok bisa sih Aldi jatuh? Tadi saya ngambil minum, Bu. Ya udah bilang sama Bu Tia saya ke rumah sakit sama Aldi ya. Iya, Bu. Yuk. Astagfirullahaladzim, Bapak. Kenapa Pak? Ayo Pak, kita ke rumah sakit Pak. Aku nggak apa-apa. Tadi aku cuma pengen pekerjaan yang cepat selesai, makanya aku ngecek. Terus tiba-tiba aku tergelincir jatuh. Kenapa ya? Pak, ngapain naik-naik Pak? Kan itu tugas saya. Ya, udah Bapak nggak usah khawatir. Bapak lanjut dari kerjanya biar aku yang ke rumah sakit ya Pak ya. Ya udah nggak apa-apa. Aku baik-baik aja. Silakan dok, dibacakan. Baiklah Pak, ini hasil visualnya. Sekarang kita lihat hasilnya. Aduh sayang. Sayang, bentar ya sayang ya. Aldi tahan ya. Aldi kan kuat ya. Jagoan mama harus tahan ya. Aduh. Aku harus cari tahu ke lab tes DNA. Mereka pasti masih di sana. Alina, Mama ke toilet dulu ya. Nanti mau balik lagi. Iya, Ma.
Udah selesai, Pak. Jadi gimana, Dok? Nggak apa-apa. Kamu bisa istirahat di rumah. Aku boleh tetap masuk kerja nggak, Dok? Bisa. Makasih, dokter. Iya. Hati-hati. Iya. Tadi kenapa ya? Makasih, dokter. Iya. Pelan-pelan, Seng. Aldi. Dokter, terima kasih. Adit. Papa, Aldi. Kamu kenapa, Nak? Kenapa? Kok bisa luka? Coba Papa lihat. Aldi, kenapa, Nak? aku nggak mau sama Papa. Aku benci Papa. Mama, ayo. Iya sayang, yuk. Cocok ya Pak hasilnya? Ternyata memang benar dari hasil tes DNA, Fajar adalah anak kandung Ibu Kejora. Ya sayang, alhamdulillah. Sayang, maafin Mama ya selama ini ya sayang. Maafin Mama udah nelantarin kamu. Maafin Mama kalau Mama ngira kamu udah gak ada. Maaf ya sayangnya. Kok bisa sih dia cocok DNA-nya sama Bu Kejora? Bu Kejora, sekali lagi maafin saya karena saya sudah menculik anak ibu waktu dulu. Ampunin saya, Bu. Tolong jangan hukum saya. Iya, Bu. Sudah, nggak usah dipikirkan, nggak masalah. Yang penting anak saya kembali. Nggak bisa begitu juga, Bu. Ibu juga tetap harus mempertanggungjawabkan apa yang telah Ibu lakukan. Karena Ibu sudah menculik cucu saya. Mas. Nggak bisa gitu, Bella. Dia tetap harus merasakan apa yang sudah Kejora rasakan. Jangan, Pak. Jangan hukum saya. Bu Kejora, tolong ampunin saya, Bu. Setelah ini semua kamu ikut sama saya ke kantor polisi. Udah cukup aja, jangan berlebihan kayak gini. Yang penting anak aku udah kembali, aku udah seneng banget, Pak. Papa berlebihan bagaimana? Selama 5 tahun kamu sudah menderita. Dia juga harus merasakan hal yang sama. Pak, tapi kan ibu ini udah kembalikan anak aku. Udah semuanya udah cukup. Aku sama Fajar aja udah bahagia, Pak. Sekarang udah gak ada yang perlu dipermasalahin lagi, Pak. Yang penting anak aku udah kembali. Ya udahlah, Mas. Yang penting kan sekarang Fajar udah kembali, itu tuh udah lebih dari cukup, Mas. Ya. Ya, terserah kalian sajalah. Bu, saya terima kasih ya sudah kembalikan anak saya. Dan mulai sekarang Fajar biarkan tinggal sama saya. Iya, Bu. Sekarang saya sudah tenang. Saya sudah menebus dosa saya di masa lalu. Fajar, sayang. Kamu harus salim ya. Ini kakek kamu, ini nenek kamu. Sayang, ini nenda kamu. Nih, Fajar. Nanti kita urus surat-surat yang diperlukan untuk Fajar. Namamu Fajar. Dan sekarang di belakang nama Fajar ada nama Subrata. Itu namanya Papi. Agung Subrata. Kamu akan menjadi penerus Papi, ya? Ternyata hasilnya benar-benar positif. Aku seneng banget karena Kejora berhasil tertipu.
Ternyata hasilnya benar-benar positif. Aku seneng banget karena Kejora berhasil tertipu. Alhamdulillah ya Mas. Akhirnya Allah pertemukan Kejora dengan anaknya. Ini benar-benar semoga aja. Ya, Kejora, yang penting sekarang jaga Fajar baik-baik. Jangan sampai kejadian itu terulang. Insya Allah, aku akan menjaga Fajar sebaik-baiknya. Ya. Ma, aku nggak mau pisah sama mama lagi. Iya, Mama nggak akan bisa lagi sama kamu ya. Sayang. Mereka lagi ngapain ya? Terus kenapa Kejora meluk anak itu? Jadi anak itu anak Kejora? Pasti anak Kejora itu anak Adit. Gak mungkin anak orang lain. Kejora pasti bohong waktu bilang kalau itu anak dari laki-laki lain. Jadi anak Kejora masih hidup. Dan anak itu, apa itu anak aku? Kejora, anak kamu masih hidup? Jadi itu anak Tante Kejora. Tante Kejora kelihatan sayang sekali sama dia. Kok aku jadi iri, masa sih Tante Kejora jahat seperti kata Mama? Mau apa kamu kesini? Hah? Kalau kamu mau deketin Kejora, langkain dulu saya. Enggak begitu Pak Agung Subrata. Aku cuma pengen tahu tentang anaknya Kejora. Bukan urusan kamu. Mas, udahlah Mas, jangan marah-marah. Ini kan di rumah sakit. Kita pulang, ya? Pak. Ayo sayang. Loh, Aldi kenapa ini? Aldi jatuh Pak habis main layangan. Setelah jatuh main layangan, Aldi masih takut nggak main layangan lagi? Itu baru namanya cucu papi. Jangan takut ya. Fajar sini. Kenalin. Ini sepupu kamu, Aldi. Ini Fajar juga sepupu kamu. Kalian harus saling mengenal. Mana jabat tangannya? Aku Fajar. Gitu dong. Pak, aku sama Aldi pulang duluan ya. Nanti aja dulu. Biarkan mereka bersama sebentar ya. Enggak, Pak. Aku masih trauma soalnya. Takut Aldi dibawa lagi sama Kejora dan Adit. Alina, kamu ngomong apa sih? Waktu kejadian itu kamu yang lalai, bukan Kejora. Memang kenapa? Kalau anak saya ngomong seperti itu, kamu mau apa? Kamu itu sudah membuat mereka itu ribut-ributan terus, tahu gak? Udahlah Pak, aku malas ribut. Aku duluan ya. Pulang. Apalagi punya nomor rekening, saya nggak punya. Ya, itu uang ibu ada di situ semua. Ya, Pak. Apa Tunggu. lagi sih? Masa uangnya 100.000? Udahlah Bu, udahlah Bu. Kok kamu kayak nggak suka gitu sih Kejora ketemu sama anaknya? Bukannya nggak suka Mbak. Cuman aku belum yakin aja.
Jadi Om nggak percaya kalau itu Fajar anak aku yang hilang? Jangan macem-macem nanya hal itu kepada saya ya. Berani kamu ya. Ingat, uang yang saya kasih ke kamu itu jumlahnya nggak sedikit ya. Jadi kamu jangan berani-berani bongkar-bongkar hal itu lagi dan nanya sama saya. Ngerti?